Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, tidak kerasa ya 2025 akan berakhir beberapa jam lagi ke depan dan kita akan memasuki tahun baru tahun 2026 Masehi, yang mana ya banyak juga cerita dengan teman-teman Bobotoh gitu ya di tahun 2025, di mana kita merasakan back to back juara juga gitu ya, dan beberapa hal manis lainnya tentu saja. Dan masuk di tahun 2026 besok itu sudah menjadi 4 tahun atau 4,5 tahun ya kebersamaan kita juga teman-teman, yang mana alhamdulillah gitu ya, dari mulai ada yang sudah follow dari 1000 subscriber, 5000 subscriber, 10.000 hingga sekarang mencapai 64 ribuan ya, 64 ribuan sekian. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan teman-teman. Jadi ya insya Allah lah tahun depan kita akan ada sedikit upgrade gitu ya. Mungkin ya nantinya setiap Persib Day mungkin ada bagi-bagi voucher atau mungkin ada quiz atau ada apa gitu ya. Ini juga sedang dibicarakan dengan tim redaksi. Mudah-mudahan lebih banyak hadiah buat teman-teman Bobotoh gitu ya, biar ya kita juga sama-sama menjadikan finansial Persib ini sebagai satu lahan atau satu dasar biar klub ini bisa mandiri, lebih mandiri lagi ke depannya gitu ya, tidak menggunakan dana APBD atau dana-dana yang lainnya teman-teman, kecuali ya di luar sponsor lah ya. Nah baik, ini ada kabar yang mungkin di menjelang tahun baru juga ada kabar yang kurang mengenakan tentu saja, mengenai salah satu defender yang sedang viral, sedang panas juga situasinya, sedang mungkin tidak baik-baik saja. Federico Barba teman-teman, katanya memang sudah akan meninggalkan Persib Bandung gitu ya. Jadi gerbang sudah terbuka untuk Barba kembali ke Eropa, entah memang ke Italia atau memang bermain di klub Eropa yang lainnya. Jadi salah satu media massa di sana atau media online juga memberitakan bahwa Federico Barba sudah mencapai kesepakatan katanya untuk pindah ke Pescara teman-teman gitu ya, di bulan Januari mendatang atau di bursa transfer kedua nanti. Nah ini juga tidak lepas, memang beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas juga mengenai Barba ini, apakah memang benar atau tidak. Ini juga memang masih menjadi hal yang rumit gitu ya situasinya di Persib Bandung di saat kita ingin mengejar titel juara di Liga gitu ya, dan juga kita sedang memperbaiki terus kondisi Persib Bandung yang ingin melangkah lebih jauh di ACL 2, namun ada masalah-masalah internal yang di luar kuasa dari manajemen gitu ya, seperti ya memang salah satunya Federico Barba ini. Jadi bukan karena hal apa-apa, karena hal keluarga. Jadi keluarga ini sangat sulit ditolak teman-teman. Siapapun itu pasti akan luluh gitu ya kalau memang alasannya ingin dekat dengan keluarga, dan ya pokoknya mah intinya masalah keluarga gitu. Nah memang ya bagaimanapun juga Persib selalu mencoba menjaga hubungan baik gitu dengan pemain. Jadi ya benar atau enggaknya itu mah masalah pemain, yang penting kita ada kontrak secara profesional, ya mangga aja lah kalau memang cara penyelesaiannya harus melalui cara profesional juga. Kalau memang Barbanya ternyata pindah, berarti ya memang dari Barbanya ya teman-teman yang ingin pindah gitu, atau ingin keluar dari Persib Bandung, bukan dari Persib Bandung yang tidak berusaha memberikan satu kenyamanan atau yang tidak berusaha mempertahankan. Karena dari kemarin kita lihat berapa kali postingan Persib itu selalu isinya Barba dan lain sebagainya. Lalu juga dari pertandingan 2 kali Barba di
diplot menjadi kapten gitu ya. Dan juga beberapa kali juga memang sering dibikin nyaman gitu di Bandung, tapi akhirnya memang ya kalau takdir berkata lain, Barbanya ingin pulang kampung, ya itu udah nggak bisa ditahan lagi gitu ya. Tapi kita juga masih ada sedikit harapan, mungkin masih ada keajaiban gitu ya di awal bursa transfer nanti. Ya Barba nggak jadi, ya kita tinggal nambah slot asing yang lain saja. Tapi ya ini juga sesuai dengan desas-desus gitu yang kami dengar. Teman-teman mungkin ya teman-teman belum dengar, tapi yang kami dengar adalah 2 pemain asing sudah disiapkan. Makanya kita juga sempat bingung kemarin ketika ya Bojan Hodak bilang 1 sudah oke pemain asing, nah 2 lagi kemungkinan lokal. Nah apakah memang ya balik lagi ya, bisa percaya bisa tidak kalau ke Bojan Hodak masalah transfer pemain, tapi kalau skema taktik permainan itu oke lah kita percaya. Tapi kalau untuk masalah transfer, nah kayak heula gitu ya teman-teman, kita sudah punya track record yang agak tercoreng nih Bojan Hodak di musim ini. Tidak kenal Eliano, tidak kenal Tom Hyde, tiba-tiba Turunjung datang gitu ya. Nah ini juga masalahnya, kita mendengar ada 2 asing yang akan datang gitu ya. Mungkin teman-teman juga masih ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas ada 2 asing yang mungkin datang. 1 memang pengganti William Marcilio, nah 1 lagi ini siapa? Apakah mengganti slot penjaga gawang atau memang menjadi 1 slot yang head to head, katakanlah back digantikan dengan back lagi gitu ya. Jadi Adam Priestback tetap di Persib. Nah apakah memang yang kemarin kan sempat santer isu ada mantan anak emasnya Bojan Hodak di Kiel City gitu ya, posisi back juga gitu. Jadi back tengah, apakah memang akan ke Persib Bandung? Nah pertanyaannya kan kemarin sempat, waduh apakah jangan-jangan Jesse gitu ya. Ternyata ya kalau memang Jesse tetap di Persib, kemungkinan Barba teman-teman. Makanya nih waduh rada kumaha gitu ya, kita juga masih nunggu lah keputusan akhirnya. Tapi ya media Italia kan sudah ngabarinnya gitu ya, sudah resmi katanya, sudah fix, tinggal diumumkan saja. Nah makanya kita juga mungkin masih punya pendapat gini, kalaupun Barba akhirnya mengorbankan, masa sih iya gitu ya gabung dengan Pescara yang divisi 2 Serie B Italia gitu ya, ada di dasar klasmen, ya terancam degradasi juga. Masa sih mau ngorbanin karirnya gitu ya di klub di klub yang hampir degradasi, atau memang ya dia ingin pulang ke Italia dulu tapi gabung dengan klub yang lain. Nah ini bisa jadi karena kan ada keterangan lain ya, Barba ingin pulang karena ingin masih main di klub Eropa katanya gitu ya, atau di Liga Eropa lah. Nah ini kita nggak tahu teman-teman, tapi ya setelah kita amati data dan statistiknya memang agak sedikit bisa benar juga gitu ya. Barba memang tidak pernah bertahan lama di 1 klub di luar klub Italia. Jadi ya ada beberapa klub di luar klub Italia gitu ya, ini dia hanya bertahan 6 bulan gitu ya, atau mungkin setengah musim dia masuk ke klub Italia lumayan bertahan. Kalau di klub Italia ini 1 musim, tapi di luar klub Italia ini kadang hanya 6 bulan, kadang kurang dari 6 bulan. Nah ini apakah memang indikasi pemain Italia tebetahin atau tidak betah untuk berkelana gitu ya keluar negara asalnya? Nah kita juga nggak pernah tahu gitu ya teman-teman apa yang dirasa oleh Barba. Nah Barba juga kita menjadi deja vu ketika 2 musim kemarin ada yang namanya Stefano Beltrame teman-teman. Beltrame datang setengah musim ke Persib Bandung, membawa Persib Bandung juara dengan menggunakan nomor punggung 93 gitu ya. Nah 93 pun dipakai oleh Federico Barba gitu saat ini, nomor 93. Dan kalau memang Barba akhirnya pergi gitu ya di Januari nanti, otomatis menyamai rekor dari Stefano Beltrame gitu ya. Nomor 93 hanya bertahan 6 bulan dan juga di usia 32 tahun teman-teman. Jadi Beltrame masuk ke Persib Bandung itu masuk dan keluar di usia 32. Nah sekarang juga untuk Barba masuk dan keluar di Persib Bandung di usia 32 teman-teman. Jadi wah ini kebenaran yang kumaha gitu ya. Jadi ya
serba bingung. Kita juga ingin bahas yang gimana, tapi kalau memang keputusan Barbal sudah bulat, ya kemungkinan ada satu pos back yang memang akan diisi oleh asing lagi. Nah, ini clue selanjutnya, teman-teman. Ingat clue yang pertama kemarin, Bojan ingin pemain yang tinggi katanya agar bisa mengantisipasi bola-bola set piece dan juga long ball. Itu clue yang pertama. Clue yang kedua, mungkin ya benar ada salah satu back Persib yang akan keluar atau yang tergantikan. Jadi ada dua tuh clue-nya. Yang ketiga, kita pernah sampaikan 3 hari yang lalu kalau nggak salah, Bojan tidak akan memilih pemain muda, Bojan akan memilih pemain yang memang matang dan siap tampil gitu ya. Jadi tidak perlu banyak menyatukan chemistry lah. Dan ternyata benar, kemarin juga Bojan mengatakan kepada publik bahwa kita memang kalau memang akhirnya mengambil pemain, kita ingin pemain yang langsung siap diturunkan katanya. Nah, ini ya sama gitu ya dengan yang kita sampaikan, dengan yang Bojan sampaikan, karena ya itu Bojan yang sudah berkali-kali ke manajemen Persib juga bicarakan bahwa kita harus ambil pemain yang udah jadi, kita pemain yang matang, pemain yang siap, karena ya kita harus udah mulai lari, nggak bisa jalan lagi nih, karena kan Liga Super League ya kita ngejar juara, target dari manajemen, dan juga ACL 2 kita juga dihadapkan dengan tim-tim yang kuat. Jadi ya kita nggak bisa jalan lagi, harus pemain jadi, pemain yang sudah berpengalaman dan bisa langsung tune in dengan pemain Persib yang lainnya. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman gitu ya. Nah, makanya ya harga juga di sini berpengaruh. Jadi bukan pemain yang murah gitu ya teman-teman. Jadi ya ada harga, ada kualitas istilahnya mah gitu ya. Jadi ya tahun depan mungkin banyak plot twistnya atau banyak kejutan yang dihadirkan oleh Persib untuk teman-teman Bobotoh. Besok juga kita ada sedikit kejutan buat teman-teman Bobotoh gitu ya. Nah, sebelumnya yuk kita bacakan saja pertanyaan dan salam sapa terakhir di tahun 2025 ini. Yang pertama, kalau final nanti di stadion netral atau gimana? Final apa ini ACL 2? Untuk stadion di klub yang memang dipilih, kan sekarang baru baru 3 periode dengan sekarang ACL 2 ini adanya gitu ya. Jadi ya tahun kemarin itu di Asia Timur, yaitu kan Lion City Sailor yang menjadi tuan rumah menghadapi tim dari Asia Barat gitu ya. Nah, sekarang dibalik teman-teman, jadi masing-masing setiap tahun itu ditukar. Jadi hari ini atau tahun ini Asia Timur tuan rumahnya, tahun depan Asia Barat, tahun depannya lagi Asia Timur lagi. Nah, kebenaran kemarin di Asia Timur, jadi sekarang finalnya di stadion yang mana tuan rumah di Asia Barat. Jadi nanti yang masuk final timnya main di stadion dia sendiri teman-teman. Jadi bukan di tempat netral, tapi di stadion dia sendiri di Asia Barat gitu ya. Lalu yang kedua, lokasi final ACL 2 di negara mana Kang? Nah, itu barusan dibahas di Asia Barat teman-teman. Ya kan di Asia Barat ada tim dari Iran, dari Irak, dari Uni Emirat Arab, dari Arab Saudi gitu ya. Lalu juga dari mana lagi sih itu teh? Ya pokoknya negara-negara Arab lah gitu ya. Bagian Asia Barat semuanya. Lalu pertanyaan selanjutnya, mun VBS launch meser di Graha tiasa kedah nuker tiket gelang deui teu nuhun. Iya, tetap kalau beli tiketnya mau VIP apapun itu tetap di aplikasi dan tetap ditukarkan tiket gitu ya. Jadi di Graha itu tidak ada pembelian tiket apapun itu kecuali untuk anak-anak. Jadi anak-anak ya di bawah di bawah 14 tahun lah itu masih bisa beli secara offline di Graha, tapi khusus orang tua yang sudah memiliki tiket VIP dulu, anaknya bisa dikasih diskon 20% asal beli langsung di Graha gitu ya. Jadi bukan berarti kita nggak punya tiket beli di Graha, itu nggak bisa. Jadi semuanya harus online. Lalu selanjutnya, asing nutos don deal posisi mana Kang? Ya nantilah, tunggu dulu ya kalau masalah itu mah. Lalu selanjutnya, Kang kumaha eta update Martin Pass?
Nah, ini juga kita tetap stagnan saja di posisi 70%, tidak lebih tidak kurang, tinggal nunggu nanti Martin Pas liburan dari Thailand ke Indonesia nggak. Kalau memang dia ke Indonesia, nah itu bisa naik statistiknya ya. Jadi ditunggu saja. Lalu selanjutnya, Kang, pami hukuman Flair lawan Bangkok tak acan ayah atau Sugan Mual ayah hatur nuhun TS Teler Sultan 96. Flair belum ada keputusan dari AFC, jadi mudah-mudahan kita doakan tidak terkena apapun sanksi dari AFC gitu ya. Dan selanjutnya, Kang heran ari jadwal liga tak apal Persib main ACL atau kumaha jadwal asa mepet. Oh, ini mah mungkin masalah yang Borneo FC itu ya. Oh, Bojan juga tadi pagi itu sehabis latihan memang mengatakan bahwa kita akan mengajukan untuk pengunduran jadwal ulang gitu ya menghadapi Borneo, karena dalam berapa hari kita harus menjalani 3 pertandingan dan itu ya nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau dikasih kemunduran jadwal ya mudah-mudahan kita bisa lebih fokus dan membawa prestasi untuk ya Liga Indonesia juga. Jadi ya kita doakan saja I-League gitu ya, itu memberikan pengunduran jadwal menghadapi Borneo, teman-teman. Itu, jadi ya mungkin I-League juga kan nggak tahu ya, awalnya nyusun jadwal, Persib main dari AFC-nya aja belum ada jadwal. Jadi begitu di Super League berjalan, baru ada jadwal dari I-League, dari AFC-nya gitu ya, teman-teman. Tapi ya liga lain juga sama, dari Liga Malaysia, Liga Thailand, Liga Vietnam juga sama katanya. Jadi liganya tuh kadang berbenturan atau bentrok dengan ACL 2 liga domestiknya, sehingga ada yang memang diundur, ada juga yang memang dipaksakan tampil. Kalau di Thailand ya jarak 3 hari mah nggak diundur katanya, jadi langsung main. Kayak Bangkok United ketika main kandang ketika Persib ke Bangkok United itu dia baru main 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu sebelum menghadapi Persib Bandung katanya. Jadi memang padat banget ya kalau yang main di multi level di regional ataupun di domestiknya. Lalu selanjutnya, oh ini mah teman-teman yang ingin disapa katanya, mangga. Ada dari Kang Dede Rizky di Majalaya, lalu juga Kang Dedi Hendra, lalu ada Kang Dede Hermanto di Jakarta, lalu Teh Evi Gustiani di Sadang Serang, lalu ada Kang Maman di Sumedang, Kang Ojon di Marga Asih, lalu ada juga Kang Haikal di Kopo, Kang Iwan Wiguna di Cirandegan Dharma Raja, lalu juga ada Bobotoh di Cikarang, lalu juga ini teh siapa? Dari Bobotoh Ciocong Garut, lalu juga Bobotoh Cipendei Kuningan, lalu juga ada Boboko Pamulang Tangsel, ada juga Ceng Maman di Taman Sari Tasik, lalu dari Bobotoh Viking Galuh Ciamis, ada juga Kang Iwan Hermawan, lalu juga Teh Ulis di Bojong Cikupa Tangerang, lalu juga dari Bobotoh Kadu Agung Kuningan, lalu ada Kang Deni Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Kang Tatan di Tanjung Siang Subang, ada Kang Udin Pleret, lalu juga Kang Irwan Ratulangi, ada Kang Rizal Sukandar, Viking Cijatem Sukanegara Cianjur Selatan, ada juga Engki Iming Cirebon, ada Sam Godek di Babakan Sari Cimahi Tengah katanya. Hatur nuhun Bobotoh yang sudah bergabung, sampai ketemu lagi di tahun depan gitu ya. Ya beberapa jam lagi kan sudah tahun depan, teman-teman. Jadi mudah-mudahan informasi yang kita berikan di tahun ini bisa menambah informasi dan wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada pesan yang belum dibaca atau yang terlewat. Jangan khawatir, terus saja berkomentar, insya Allah kita bacakan ya teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di tahun depan. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.